Assalamualaikum sahabat semua, kali ini saya akan membahas mengenai 5 larangan bagi yang hendak akan berkurban. Sungguh, kami telah memberimu, Muhammad, nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh, orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Kautsar 1-3. Bagi sahabat dan keluarga sahabat yang ingin melaksanakan ibadah tersebut, ada baiknya mengetahui larangan apa saja yang terdapat dalam ibadah tersebut. Berikut saya sudah rangkumkan larangan bagi orang yang mau kurban, berdasarkan beberapa sumber kajian. 1. Dilarang memotong kuku dan rambut bagi mereka yang ingin berkurban. Orang yang hendak berkurban dilarang memotong kuku dan rambut saat mulai memasuki tanggal 1 Zulhijjah hingga sampai jadwal hewan kurban disembelih. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian melihat hilal bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaknya dia tidak memotong rambut dan kukunya." Hadis riwayat Muslim nomor 1977. Larangan tersebut juga mencakup tidak boleh mencukur gundul atau sebagian saja, atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Dan aturan ini hanya berlaku bagi yang berkurban sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Namun beliau tidak menyuruh anggota keluarganya untuk tidak memotong kuku maupun rambut mereka. 2. Dilarang memberi upah tukang jagal dengan hewan sembelih. Dibolehkan memberi upah tukang jagal asalkan upah tersebut tidak diambil dari hasil sembelihan hewan kurban. Sebab hal ini dilarang karena dianggap sama saja menjual bagian kurban. Larangan tersebut berdasarkan hadis yang mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau pernah diperintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi penyembelihan ontanya agar membagikan seluruh bagian dari sembelihan onta tersebut, baik yang berupa daging, kulit, tubuh maupun pelana, dan dia tidak boleh memberikannya kepada jagal barang sedikitpun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Abdullah Al-Fauzan menjabarkan bahwa hasil kurban diberikan kepada tukang jagal karena statusnya yang miskin, atau sebagai status hadiah. Jika dia orang kaya, maka tidaklah mengapa. Ia berhak untuk mengambil jatah tersebut karena posisinya sama dengan yang lain, bahkan ia lebih pantas karena dia yang mengurus langsung proses penyembelihan sehingga hatinya ingin ikut mendapatkannya. Lebih lanjut, Syekh Al-Fauzan juga menjelaskan akan tetapi lebih tepat jika upah kerja sebagai jagal dibayarkan utuh terlebih dahulu, baru diberi hasil kurban dengan status sedekah jika dia miskin atau hadiah jika dia kaya. Hal tersebut dengan pertimbangan supaya upah sebagai jagal tidak dikurangi dengan alasan sudah diberi jatah dari hewan kurban. 3. Tidak sah ibadah berkurban dengan menggunakan hewan cacat. Adapun kriteria cacat dijabarkan berdasarkan hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 hewan cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban, yaitu 1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. 2. Sakit dan tampak jelas sakitnya. 3. Pincang dan tampak jelas pincangnya. 4. Sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Berkurban dengan hewan ternak yang cacat berdasarkan kriteria di atas, dianggap tidak sah ibadah kurbannya. 4. Tidak diperbolehkan mengucapkan sholawat ketika hendak menyembelih. Pada saat penyembelihan hewan kurban dilarang untuk membaca sholawat, namun disunahkan membaca basmalah dan bertakbir. Sebab tidak terdapat dalil bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan salawat ketika menyembelih. Hal ini juga dikhawatirkan seseorang akan membayangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih, sehingga niat sembelihannya tidak murni untuk Allah. 5. Dilarang memperjualbelikan daging kurban. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya maka kurbannya tidak diterima. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Hadis ini disahihkan oleh Albani. Berdasarkan hal tersebut para ulama sepakat bahwa dilarang menjual bagian apapun dari hewan kurban yang telah disembelih, baik itu berupa daging,
kulit, kikil, gaji, kepala dan anggota tubuh lainnya. Namun, apabila dia telah memberikannya kepada orang yang membutuhkan, lalu orang tersebut menjualnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Itulah beberapa larangan bagi orang yang mau berkurban. Semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.